Ini menteri apa sih nggak jelas, baru dilantik udah blunder. Salah ngomong soal 17+8, anaknya tiba-tiba ikut nyerocos, rupiah langsung naik, IHSG langsung turun. Itu netizen di awal-awal pas Pak Purbaya dilantik. Tapi sekarang, wah ini angin segar banget beda sama Bu Sri Mulyani. Dia berani nggak naikin harga-harga lagi. Pajak ditahan, uang dibikin banyak di masyarakat. Bingung nggak kenapa sentimen Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan baru itu naik turun dan sekarang lagi populer banget. Dari gayanya yang ceplos-ceplos ala koboi, berani tampar sana tampar sini, udah lu yang mikirin lah, masa gue yang mikirin. Tapi sebenarnya bagus nggak sih dia? Karena kalian jangan salah loh, September 2025 kemarin, Pak Presiden Prabowo kan bom banget tuh, nge-reshuffle kabinet. Bu Sri Mulyani yang udah 15 tahun jadi simbol kredibilitas fiskal kita, tiba-tiba diganti sama Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dan kalian harus ngerti, soal Menteri Keuangan ini sebenarnya nggak main-main. Karena apa yang dia lakuin bisa ngatur uang kalian yang beredar di rakyat, uang asing yang bisa ditaruh atau ditarik dari Indonesia, sama biaya-biaya keseharian kalian kalau cabai naik gimana, BBM gimana, karena dia yang ngatur semua. Tapi untuk bener-bener ngerti dia bagus atau enggak, kalian harus ngerti konsep ekonomi, makroekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan emang ribet. Jadi makanya di video ini gue bakal sesimpel mungkin jelasin secara storytelling sebenarnya Pak Purbaya ini angin segar atau angin typhoon. Dia bisa nyelamatin ekonomi kita, apa jangan-jangan ini taruhan yang baru kelihatan bagusnya di awal-awal doang nih. Nah, tapi pertama kita harus bahas dulu ya. Dalam waktu yang singkat banget ini, ala koboi Pak Purbaya udah keluarin banyak banget gebrakan kebijakan. Dan yang paling terkenal memang tentang 200 triliun dana pemerintah nganggur yang disuruh ke bank-bank BUMN. Udah, lu pikirin lah, ini duit lu coba salurin ke rakyat. Biar rakyat usahanya bisa grow, uangnya berputar, belanjanya naik. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Dan di awal-awal aja ada masalah. Ada ekonom yang sampai bilang, saya minta presiden turun tangan. Ini udah jalan pintas yang bahaya. Tapi di tengah kritik netizen, di tengah kritik ekonom, gaspol aja ala koboi. Dan kita sebagai netizen, wah keren juga nih orang berani. Sebenarnya banyak yang dilakuin, tapi gue mau breakdown beberapa di 2 minggu pertama beliau menjabat. 200T dana nganggur di BI dikasih ke 5 bank BUMN. Biar uangnya mengalir, kreditnya bisa agresif, dan usaha-usaha growing. Gue nggak bahas bagus jeleknya dulu ya, itu nanti di chapter selanjutnya. Terus kedua, tentang hapus pajak gaji di bawah 10 juta. Jadi buat kalian yang kerja yang gajinya di bawah 10 juta, potongannya lebih kecil. Jadi duitnya bisa dipakai lebih banyak untuk belanja. Yang sebelumnya misalnya gaji 9,5 juta, harus bayar PPh 550.000 per bulan, sekarang bisa zero. Nah terus dia tolak tax amnesty jilid 3. Beda banget sama Bu Sri Mulyani. Argumennya simpel, amnesty terus diulang-ulang, orang bakal nyelundupin pajak terus, dengan harapan nanti kedepannya gue diampunin lagi. Terus soal sistem Cortex, dia bilang, oke, sebulan gue beresin, gue datengin orang-orang jago dari luar. Nah terakhir dia ngubah warna era APBN 2026. Jadi transfer ke daerah dinaikin 43 triliun, cuma itu sesuatu yang mungkin bakal terlalu berat untuk video ini. Nah sebenarnya kalau dilihat dari gebrakan-gebrakan ini, dan tervalidasi gue ngobrol sama banyak konglomerat, dibilang, gue Purbaya, mantep nih buat usaha. Pajak-pajak udah nggak dinaikin, pajak e-commerce bakal ditunda, cukai rokok nggak dinaikin lagi. Safe to say banyak dari statementnya itu bikin masyarakat happy jangka pendek. Beliau ngelihat ekonomi kita pelan, karena GDP kita didorong sama mayoritas konsumsi rumah tangga. Pikirannya simple aja, nah, jangan naikin biaya-biaya. Gimana cara bikin mereka punya lebih banyak uang untuk belanja, biar ekonomi kita grow. Nah pertanyaannya kan, kenapa Bu Sri Mulyani nggak ngelakuin ini? Pasti ada alasannya dong. Udah tahu dari kapan itu ada dana nganggur bisa ngebantu rakyat? Ya nggak sesimpel itu Ferguson. Nanti di chapter 2 gue akan ngomongin best case scenario-nya, di chapter 3 gue bakal bahas worst case scenario-nya. Tapi di chapter 1 kita bandingin dulu, kenapa sepenting itu Menteri Keuangan dan apa perbedaannya Purbaya versus Sri Mulyani. Oke, kalau kita ngeliat kondisi Indonesia di 2025 dan zoom out sampai level global, ekonomi dunia itu emang lagi berat. Tarif baru dari US, geopolitiknya panas, harga komoditas fluktuatif, investor-investor asing itu jadi super sensitif. Nah, kalau lihat Indonesia, rupiah sempat goyah. Inflasi pangan tuh gampang kesentil naik, pengangguran masih tinggi, sementara APBN makin sempit. Kalian tahu kan kebijakan-kebijakan yang makan dana jumbo. Jadi kalau ngomong dari aspek psikologis, hal yang paling dibutuhin Indonesia secara branding keuangan itu stabilitas. Kita harus nunjukin Indonesia stabil mungkin, gak neko-neko biar asing percaya, dan rupiah kita terjaga. Nah ini perbedaan paling drastis dari Bu Sri Mulyani dari Pak Purbaya. Ibarat mobil, Bu Sri Mulyani itu kayak rem, Pak Purbaya itu kayak gas. Dari dulu Bu Sri Mulyani dikenal sebagai simbol stabilitas. Ya iya, track recordnya 15 tahun, udah ngalamin krisis, udah ngalamin pandemi, dan ekonomi bisa ditahan dengan level yang gak gonjang-ganjing. Cuma harga dari stabilitas adalah keputusan-keputusan yang lebih konvensional, lebih lambat, dan lebih defensif. Lebih mending uangnya dibiarin nganggur 200
T buat jaga-jaga kalau ada kenapa-napa baru dipakai. Beda sama Purbaya yang udah nganggur ya dipakai aja sekarang. Dan kenapa bisa selama itu? Karena Bu Sri Mulyani itu ada aspek branding internasional. Sebelumnya itu dia punya exposure di World Bank. Kenapa ini penting? Soalnya semua investor asing di dunia kan ngeliat Indonesia dari satu kacamata dan orang-orang topnya. Jadi itu yang jelas ya, Bu Sri Mulyani punya branding dan bikin banyak investor asing tuh percaya sama Indonesia. Stabil. Nah pas Pak Purbaya masuk, filosofinya langsung berubah. Narasinya langsung gaspol ke domestik. Gue orang biasa, gue pengen yang jelas-jelas aja, rakyat butuh duit, kita puterinnya duit mereka. Karena baru duduk di kursi Menkeu aja langsung lempar 200 T ke Bank Himbara biar kredit ngalir. Semua yang gue sebutin di chapter awal, kalian sebagai netizen pasti mikir ya ini orang pinter lah. Atau bisa dibilang gerakannya tuh populis, populer sama rakyat. Langsung nyentuh rakyat, tapi untuk orang-orang yang kritis, mikir ini gebrakan atau bahaya. Satu yang pasti, ini waktu yang enak banget buat kalian yang bisnis. Kebijakan ini lebih pro rakyat, pro bisnis, potongan gaji lebih kecil, buat kalian-kalian pengusaha bakal dapat akses modal yang lebih murah. Ya intinya ekonomi real sektornya dikasih ruang buat jalan lebih kenceng. Jadi ini bener-bener momen kalian buat bikin bisnis. Nah makanya di kondisi kayak gini, udah kelihatan gaya koboi kita harus cepet pivot. Ekonomi sekarang kayak dikasih bensin, tapi di zaman sekarang operasional kita masih berantakan, ya peluangnya kebuang. Makanya sebelum gue bahas skenario terbaik sama terburuknya Pak Purbaya, gue lagi collab sama Odoo. Ini bener-bener buat kalian pebisnis. Kalian bisa punya software bisnis all in one, ada 70 aplikasi terintegrasi dari sales, invoicing, accounting, inventory, website, sampai e-sign. Dan semua terintegrasi sama satu sistem. Kalian pasti relate kalau operasionalnya masih manual atau pakai kertas atau beda-beda apps bahkan. Mau lihat laporan aja bisa makan waktu berjam-jam untuk narik datanya. Nah, sementara di Odoo sekarang ada Odoo AI Agent. Tinggal ketik kalian butuh apa, misalnya gue butuh laporan keuangan nih, gue butuh forecast penjualan, forecast stok, sampai auto assign kerjaan. Semua benar-benar bisa otomatis, jadi bisnis bisa ngegas kalau misalnya momentum ekonomi lagi ke arah mana. Dan bikin keputusan dengan data bukan cuma feeling. Dan mereka harganya nggak miliaran. Kalian bakal kaget kalau bisa cek harga di sini. Dan buat yang mau coba gratis atau nanya pakarnya, gue taruh linknya di description. Nah, back to topic, Purbaya yang pro bisnis, pro rakyat, Bu Sri Mulyani pro stabilitas. Contoh, dulu mirip sama yang 200T ini, Bu Sri Mul pernah tarik dana pemerintah di bank waktu pandemi, dan itu pun cuma 30 triliun. Pas bikin kebijakan ya aturannya jelas, ada evaluasi, ada payung hukum, pokoknya prosesnya detail lah. Beda sama 200T, langsung keluar dan banyak dikritik sama ekonom. Bu Sri Mul nambahin semua pajak-pajak, tax base, naikin PPN, bahkan ada rencana buat carbon tax, e-commerce tax. Purbaya justru hapus pajak, diringanin banget buat kelas menengah ke bawah biar konsumsinya nambah. Ya beda lah 15 tahun Bu Sri Mul sama Pak Purbaya yang tiba-tiba baru masuk. Dan sekarang IHSG udah all time high, saham-saham mulai naik, sampai bawa-bawa properti bisa recover. Jadi sepenting itu sosok yang selama ini ngatur perputaran uang yang ada di masyarakat dan pemerintah. Nah pertanyaannya, style siapa yang lebih cocok? Jawaban paling ideal ya sebenarnya kalau bisa the best of both. Detail oriented dan keamanan dari Bu Sri Mul sama keberanian dan agresifnya dari Pak Purbaya. Sekarang kita masuk ke chapter 2, best case scenario, yaitu Pak Purbaya menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Kita udah nggak bisa pilih dua-duanya, jadi mau nggak mau sekarang kita harus lihat dari segi kacamata optimis. Nah sekilas udah nggak mode hemat nih, udah nggak mode jaga-jaga banget. Yang ada cuma strategi ngegaspol. Kelihatannya fokus utamanya adalah domestik. Pokoknya dia tahu rakyat lagi susah, duit lagi banyak nyangkut, jangan naikin pajak lagi. Transfer lebih banyak ke daerah-daerah. Kalau mau kasih pinjaman bunganya jangan tinggi-tinggi. Dan simpelnya jenis-jenis kebijakan yang pro rakyat kayak gini pasti direspon positif dan sentimennya bikin market naik. Ini ibarat bodohnya ya. Sekarang ekonomi kita stuck di pertumbuhan 5%. Walaupun kalau dari sisi makro itu sebenarnya lumayan tangguh lah. Indonesia dibandingin G20 atau negara ASEAN yang lainnya itu masuk jajaran paling tinggi. Konsumsi rumah tangga naik 5%, investasi naik 7%, manufaktur lagi naik, inflasinya kejaga. Bisa dibilang Pak Purbaya nggak bisa jadi Pak Purbaya yang agresif tanpa pondasi yang udah dibangun sama Bu Sri Mul. Cuma plan sebelumnya yang lebih memperkuat pemerintah kalau ada kenapa-napa sama luar negeri, yaitu dengan naikin pajak biar APBN-nya lebih stabil. Waktu itu dengan harapan Indonesia bakal kelihatan bagus di mata dunia dan investor asing mau taruh duit dan buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah cuman kalau misalnya asing nggak invest di Indonesia dan brandingnya gagal, ya warga udah terlanjur kecekek sama biaya-biaya yang mahal. Nah disinilah dibanting setir. Justru teorinya beda. Jangan deh kita pajakin warganya. Kita ringanin biar bisnis-bisnisnya grow, karyawannya punya duit buat belanja. Kalau mereka kita lepas dikit dan uangnya berada lebih banyak, nanti ujung-ujungnya pajak bakal lebih tinggi anyway kok. Semua pengusaha yang bilang susah di sektor beda-beda, mereka bakal berterima kasih dan mereka bakal bayar pajak dengan cuma-cuma kok. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba.
Dengan 200T ini, harusnya sih bisa push ekonomi sampai 6%-an lah. Terus dari sana, industrinya growing, lapangan pekerjaan naik, pengangguran turun, middle class kembali ke bentuk, dan mereka balik spending lagi. Jangan lupa loh, karena di seluruh ekonomi Indonesia, porsi belanja kita, konsumsi rumah tangga itu 54% dari semua PDB kita. Orang belanja lebih banyak, ekonomi muter lebih kenceng. Dan ini semua bakal jadi modal politik dan branding Pak Purbaya, dan ini penting banget karena dia baru dijabat. Tapi ada tapi yang sangat gede. Kita sekarang tahu branding itu penting. Uang berputar di masyarakat itu penting. Tapi Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan itu baru berapa bulan. Dibanding yang udah 15 tahun yang mungkin lebih bisa lihat kacamata jangka panjang lebih mateng. Yang jarang terjadi, ekonomi Goldilocks di negara maju. Grow-nya kenceng banget, pengangguran rendah, inflasinya tetap terjamin, semua uang ekstra yang dihasilin dari kebijakannya muter tepat sasaran. Itu kata kuncinya. Mau 200T, mau peringanan pajak. Kalau uangnya muter ke tempat yang salah, karena kita tahu teori ekonomi itu bukan berapa banyak uang, tapi berapa banyak uang yang muter. Ya, kenapa judulnya gue bilang pertaruhan ekonomi Indonesia? Karena nggak bakal kelihatan sampai mungkin berapa bulan atau berapa tahun ke depan. Kita masuk ke chapter 3. Bisa jadi semua yang dilakuin sekarang itu jadi bumerang. Ada nggak tanda-tanda bahaya yang mulai kelihatan di bulan pertama Pak Purbaya? Sebenarnya ada. Paling simpelnya, gaya koboi, gaspol, tampar sini, tampar sana. Sekarang kan masih early nih. Masih baru disorot sama kita-kita di Indonesia. Tapi ngeliat sosok baru dengan cara keuangan negara diatur ala dar-der-dor, banyak investor-investor asing tuh agak panik. Terjadi yang namanya capital outflow atau mereka tarik modal keluar. Dan ini beneran ngaruh loh, gaya komunikasinya, personal brandingnya, kebijakan yang dibikin cepat dan berturut-turut. Kita mungkin ngeliatnya bagus, tapi coba bayangin di posisi investor asing yang udah bidik Indonesia, siap mau taruh 100 triliun, pasti dia mikir 2 kali. Nah itu ngaruhnya kredibilitas yang dipunyain Bu Sri Mulyani dibanding Pak Purbaya yang baru banget menjabat. Karena kredibilitas itu bukan cuma soal isi kebijakan atau komunikasi, tapi gimana cara semua yang dilakuin itu konsisten dan kasih sinyal kepercayaan secara jangka panjang. Dan masalahnya itu bukan worst case-nya. Itu baru perspektif branding. Indonesia dilihat yang cuma peduli, insight, tapi nggak bisa berkolaborasi sama negara-negara luar. Tapi bom waktunya itu basically di uang yang tiba-tiba banyak di masyarakat. Ingat nggak dulu pas pandemi, Amerika tuh cetak duit gila-gila. Dia ngasih banyak banget subsidi ke warganya dengan harapan, ya lu belanjalah biar bisnis-bisnis tetap hidup. Tapi yang terjadi malah kebanyakan masuk ke stock market, financial market, saham tiba-tiba recover tapi nggak bisa sustain. Tapi yang terjadi di Indonesia bisa lebih buruk lagi. Bayangin kalau 200 triliun ini kan harus disalurkan ke warga dan harus ke hal-hal produktif kayak usaha atau bisnis-bisnis. Dan karena kebijakannya cepet banget, bisa nggak uang ini memang ke rakyat tapi nggak bener-bener dicek, malah ternyata dipakai buat hal konsumtif, malah dipakai buat amit-amit pinjol dan teman-temannya. Karena kalau itu terjadi, efeknya tuh bukan nol, tapi efeknya bahkan negatif. Dengan banyaknya kredit yang gagal, orang gagal bayar. Kalau di sana ambruk, kepercayaan investor global udah pasti mikir 2 kali. Apalagi kita lihat Indonesia dan sistem birokrasinya. Program-program kayak MBG yang diputuskan dengan cepat dan harus roll out secepat mungkin. Kuncinya itu di detail-detail eksekusi. Cortex yang cepat-cepat launching langsung nationwide, langsung error. Kuncinya di detail eksekusi. Koboynya oke buat headline, tapi nggak boleh koboi dieksekusi. Nah itu worry paling gede gue sebenarnya. I love the idea sama kebijakannya, tapi maaf kalau skeptis soal eksekusinya. Contoh ketiga itu soal cukai rokok. Ya cukainya nggak dinaikin lagi biar tetap ada lapangan pekerjaan, rokok ilegal turun. Fokusnya ya tentang ekonomi sama pendapatan rakyat. Cuma backlashnya, ya memang tarif cukai di Indonesia tuh masih rendah. Kalau dibanding sama Singapura, Australia, masih ada ruang buat cukainya naik lagi. Karena ini bukan masalah setoran negara atau bukan masalah perputaran uang, cuma 200.000 nyawa per tahun yang hilang gara-gara rokok. Bisa aja pesan negatifnya nunjukin kebijakan yang terlalu pro-industri, kebaca kayak ngorbanin kesehatan publik. Jadi ya worst scenario-nya, ngeliat banyak banget kebijakan cepat, ide-idenya bagus tapi eksekusinya kalau jelek, dan kelihatan Indonesia nggak stabil, ya seluruh dunia bakal tarik duit mereka dari Indonesia. Dan rupiah mungkin aja bisa tembus 18.000, 19.000. Pas itu terjadi, harga impor naik, inflasinya melonjak, harga-harga beras, minyak goreng melambung, kelas bawah ujungnya malah kepukul. Ide awal buat bikin mereka tentram, malah harga-harganya naik, bikin mereka susah. Belum lagi ditambah keuangan negara jadi susah. Karena pajaknya udah terlanjur ditahan dan direndahin, malah konsumsinya nggak naik. Yang puncaknya bisa jadi krisis kepercayaan dan ada label di jidatnya Indonesia nih. High risk. Terlalu beresiko nih Indonesia nih. Yang ngatur perputaran uang itu koboi banget. Itulah worst case-nya. Kita masuk ke stagflasi, ekonomi jalan di tempat, inflasi tinggi, utang makin berat. Jadi sebenarnya kita harus ngelihat situasi ini tuh dengan kacamata apa? Dan gue konklusiin di chapter 4 mungkin sampai di sini. Kalian udah punya opini tersendiri lah. Dan gue bakal spill gue sebenarnya lebih pro ke siapa. Karena ujung-ujungnya apa dampaknya buat kita? Masuk chapter 4.
Nah, akhirnya buat prioritas kalian yang nonton, termasuk gue pribadi sebagai pengusaha, ini sebenarnya awal yang bagus. Kelihatannya kita disodorin sama berita-berita yang diringanin, uang bakal lebih gampang diakses. Populer banget kan? Dan gak ada satupun pengusaha yang gue pernah bener-bener ngobrol ya, gak setuju sama kebijakan-kebijakan Purbaya. Well, ada sih beberapa karena dia standar impornya disusahin. Tapi secara overall, ngegaji karyawan di bawah 10 juta nggak kena pajak, bunga kredit beneran turun, ya semua happy. Semua tuh matanya ijo-ijo ngeliat industri itu bakal growing lagi. Cuma apa yang terjadi kalau dalam beberapa bulan ke depan, nggak sadar tiba-tiba rupiah kita melemah, inflasi pangan naik, harga beras, minyak goreng, daging. Nah, itu yang sebenarnya bahaya. Jadi for now, jadilah warga yang kritis. Ngelihat good news bertubi-tubi bukan berarti artinya kita lengah, ya udah kita spending, nggak jaga keuangan kita. Justru sebaliknya, yang diukur itu bukan news bagusnya, tapi seberapa tidak pasti atau perubahan itu seberapa drastis. Semakin nggak stabil, semakin kita harus pegang rata-rata. Cuma buat mayoritas kalian yang pengusaha, ini tuh peluang gede banget. Kita mungkin di titik ledakan kecil industri di Indonesia. Ini makanya karena gue collab sama Odoo, gue saranin buat yang mulai bisnis, jangan ngabisin waktu untuk hal-hal yang terlalu operasional dan manual-manual lah. Udah saatnya automate kerjaan kalian, apalagi urusan operasional. Karena beneran deh, fitur baru mereka, AI agentnya Odoo, kalian tuh bahkan nggak ngurus hal-hal basic kayak kapan harus restock barang, berapa jumlah yang pas, sampai auto assign. Kita nggak lupa ini karyawan A, karyawan D ngerjain ini. Karena dia belajar sendiri dari database bisnis kita. Dan gue selalu ngomong di luar sana, emang pemerintah sekarang harus fokusnya ke bisnis, ke usaha yang bikin lapangan pekerjaan. Cuma gue nggak expect secepat ini aja. Karena ngelihat kasus MBG yang semua serba cepet-cepet, Cortex yang semua serba cepet-cepet, ya kayak gini lah hasilnya. Bukannya pesimis, tapi realistis ngelihat sejarah kebijakan-kebijakan di Indonesia. Ya, gue setuju dengan Purbaya. Kalau tanya gue lebih pro siapa ya, gue lebih pro Purbaya. Harapan gue tinggi banget, gue optimis. Cuma optimis bukan berarti tutup sebelah mata. Kita bolehlah mikirin tentang apa yang terjadi di luar negeri nanti aja, selama kita bisa selamatin ekonomi domestik dulu. Nggak apa-apa kita pilih satu. Cuma ya ada baiknya untuk Pak Purbaya udah jadi Menteri Keuangan di negara yang disorot sama dunia, ya mungkin brandingnya bisa dirapihin dikit. Gue tahu pasti populer sama netizen Indonesia. Cuma harapan gue tinggi dan semoga ini benar-benar bisa jadi angin segar untuk Indonesia. Yang nggak tiba-tiba jadi typhoon dalam beberapa bulan ke depan. Intinya itu sih, bener-bener jagain kredit 200T itu, jangan main asal tembak. Lebih detail lah ngalurinnya. Ya menurut kalian gimana? Kalian tim Purbaya apa tim Sri Mulyani? See you guys next video. Bye-bye.